Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam hari ini kita telah berkumpul di ruang ini secara virtual untuk mengajarkan kajian tahsin bersama Ustazah Siti Polisotin. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Poliso, silakan untuk memulai halaqahnya. Jadi, ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Faqala aidan al-mahiru bil-Qur'an ma'a safaratil kiramil barara alladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Al-hadits. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Inspirasi Muslimah, yaitu Ustazah Yanti atau Umu Kentaya, beserta segenap jajaran pengurus. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan dan istiqomahan di dalam mengemban tugasnya, sehingga Allah memberikan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang saya sayangi karena Allah, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam ridho, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita di awal kajian kita pada malam hari ini, kita awali dengan baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, kita luruskan niat kita pada malam hari ini. Insya Allah niat kita semata-mata mencari ridha Allah dengan talabul ilmi. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini senantiasa Allah ridhoi, Allah berkahi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, insya Allah ya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman sebagaimana pahamnya para nabiyin, sehingga bisa kita implementasikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Dan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah. Yang lagi sakit juga kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan dikembalikan sehat seperti semula, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan yang punya hajat semoga Allah ijabah harapannya ya, dan kita semuanya insya Allah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyahu niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali pada malam hari ini dengan penuh apa ya? Lagi hujan nggak? Di sini lagi hujan juga nih. Ustazah, hujan di sini Kak. Berhenti. Ini suara saya terdengar jelas tidak? Jelas. Agak sedikit ya, Iya, karena memang ini baru dari siang tadi tuh hujan terus itu sampai sekarang masih mendayu-dayu. Jadi takutnya sinyalnya gitu ya. Iya, Nah, semoga Allah lancarkan, Allah berikan kelancaran. Amin. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar hukum roh ya. Yang kemarin kita di Hidayatul Mustafid kita sudah belajar hukum roh dan kemarin saya menyampaikan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hukum roh dan apa namanya yang di dalam kitab Hidayatul Mustafid hukum roh itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang mesti ingat? Halo? Coba teman-teman, kelihatan tidak? Suaranya agak nggak bersih saja, iya. Agak ya. Putus. Nah, kok malah di sini? Sorry. Kenapa jadi ini? Bentar. Bagaimana? Suaranya sudah terdengar dengan baik? Belum Ustazah. Oh, belum? Ya, Udah, masih. di sini udah Ustazah. Berarti di saya. Ya, tafadholi terus Ustazah. Oh, baik. Saya terlihat tidak? Suaranya putus-putus saja. Oh, iya. Iya, kurang jelas. Ya coba apa namanya saja matiin aja kameranya coba. Mungkin ini Iya. kamera. Ini nggak ada kamera. Memang dimatikan. Avatar itu nggak ada kameranya. Backgroundnya juga mati semua. Enggak, ada saja ada gambarnya. Ada gambar kartunnya. Tetapi di video itu mati. Maksudnya silang. Nggak ada. Ya bisa dilihat dari apa namanya peserta tuh. Lihat, nggak dinyalakan. Nggak nyala gitu maksudnya. Itu Ya, hanya avatar ya, gambar avatar. Kartun. Okay. Jadi nggak apa namanya, dia nggak makan background, nggak makan backgroundnya ya. Gimana sekarang udah lebih baik? Semoga lebih baik. Masih sebenarnya Ustazah, tapi masih. di saya aja ya. Tapi nggak tahu yang di lain ya. Ya. Saya mah lebih suka wajah Ustazah daripada kartunnya. Jangan sama Ustazahnya. Iya. Iya, jadi kalau misalkan wajah Ustazah kan bisa kelihatan itu ismamul harokatnya, jadi mulutnya Ustazah gitu. Kalau ini kan nggak kelihatan gitu kan Ustazah. Nggak kelihatan ya. Iya, jadinya ini apa kalau monyong kalau mencucu gimana, kalau misalkan rahangnya diturunkan, kalau pakai ini kan nggak kelihatan Ustazah. Enggak, kalau makhraj mah enggak ke sana-sana ya. Nanti ada caranya selain itu ada. Baik, ini juga karena ini juga ya sinyal nih. Semoga bisa. Ini saya udah pindah-pindah nih. Bagaimana masih itu? Sudah jelas belum? Oke ya. Kita
Dilanjut ya. Iya saja. Gimana teman-teman? Oke, baik. Ya, ya. Di sini ada pembagian hukum roh. Ini yang ada sedikit saya ulas kembali. Ya, kemarin itu kita ini di kitab Hidayatul Mustafid. Untuk hukum roh itu ada 3. Ya. Sebentar. Kalau begini bagaimana? Hukum roh ada 3. Ada tafhim, tarkik, dan jawazul wajihaini. Ya, jadi boleh tarkik, boleh tafhim. Dan di sini yang mahir al-mufahhamah, ya, kita tidak akan mengulang kembali yang kemarin, tapi hanya sedikit ya, sedikit mengingat barangkali kemarin ada yang tidak mengikuti dan untuk refresh sedikit gitu ya. Di sini untuk ar-ra al-mufahhamah, hiya allati takunu maftuhatan aw madmumatan kama fi qawlihi ta'ala rabbana atina wa hadha alladhi ruziqna min qabl. Ra yang fathah atau di dhammah seperti firman Allah rabbana atina. Ya, fathah. Kemudian yang kedua adalah hadza alladzi ruziqna. Ya. Di sini ini bin qabl, ini kurang tepat nih, bisa mungkin ya. Kemudian waktu tidak sukina. Demikian halnya ketika disukun. Wa kana ma qablaha madmuman aw maftuhan. Tafahum. Jadi kalau misalnya disukun dan sebelumnya itu fathah atau dhammah, maka juga sama. Maka hukum rohnya adalah dibaca tafkhim. Ya. Kemudian wa idza kanat sakinatan wa kana al-harfu alladhi qablaha maksuran wa kasratuhu 'aridatan mithlu dzalika irji'u ila abiku. Ya, di kalimat irji'u kemarin kita sudah bahas lebih mendalam yang bagaimana itu kasrah 'aridah ya, yang irji'u itu ya. Kemudian wakadha tufahhamu idza kanat sakinatan wa kanat kasratul harfi alladhi qablaha asliyatan wa kana ba'daha harfun min huruf al-isti'la nahu mirqasin mirsodin firqatin wa ma asbaha dzalika. Ya, jadi ini untuk yang mufahhamah atau dibaca tafkhim ya. Istilah tafkhim di sini bisa dikatakan mufahhamah itu sama. Ar-ra mufahhamah, kalau untuk tarkiknya muraqqaqah. Oke. Ini sekilas saja ya. Yang selanjutnya dibaca tafkhim adalah ketika orang sukun kemudian sebelumnya harokat kasroh, tapi setelah huruf sukun itu huruf isti'la, maka dibaca tafkhim juga ya. Sehingga kalau kategori itu ada 4. Sekarang kita lanjut ke mahira al-muraqqaqah. Hiya allati takunu maksuratan sawa'an kanat fi awwalil kalimah aw fi wasatiha aw fi akhiriha. Ya, ini sama juga ya. Yang tafkhim itu juga sama, mau di tengah, mau di belakang, atau mau di mana saja sama ya. Hiya allati takunu maksuratan. Nah, kalau tadi fathah dan dhammah itu masuk tafkhim, maka yang kasrah masuknya adalah tarkik. Sawa'un kanat ismi aw fil fi'li. Ya, jadi ra yang dikasrah baik di awal kalimat, di tengahnya, ada di akhirnya, baik di isim maupun di fi'il. Artinya pokoknya ra-nya berkasrah.
Famin amsilati dzalika rizqan qad wal jari yuhibbuna ya wa fir riqabi wal gharimina wal fajri. Nah, ini beda dengan kalau misalnya menjadi wal fajr, ya hukumnya akan berbeda dengan saat kita membaca wal fajri. Kemudian di sini ada walayalin ashrin, walayalin ashrin. Nah, di sini beda saat kita membaca ashr. Di sini karena contoh adalah yang maksuratan, jadi asli maksur, ya, yang kita serah. Wa arina manasikan, wa anzirin nas, wa dzkuris rabbika. Ya, ini ri semuanya. Akan harful ladzi qabla ra harfu li atau ya nahwu qadir atau wa khair. Contohnya khair sama qadir, ya, dia sukun karena wakof sebelumnya adalah huruf ya, baik ya-nya itu kalau qadir berarti kan mat ya. Nah, kalau khair itu berarti li. Ini juga sama dibacanya ada tarki. Wa kadza turaqaqu. Ya, ini juga dibaca tarki. Turaqaqu ra idza kanat sakinatan wa kana qablaha kasrun asliyun. Wa laysa ba'da harfun isti'la. Harfu isti'la nahwu anzirhum wa fir'auna. Nah, ini ra sukun yang sebelumnya kasrah dan tidak bertemu dengan huruf isti'la, maka dibacanya tarki. Kemudian yang terakhir, pembagian yang terakhir, mahirra ulati yajuzu fiha tafkhim tarki. Lalu mana ra yang apa namanya? Yang ketiga, yaitu yang boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarki. Jawabannya hirra sakinah, ya, hirra sakinah allati qablaha kasratun wa ba'daha harful isti'la maksurah. Nahu firqin. Oh, ini hilang satu. Hilang satu bait ini dia. Mahiyal huruful isti'la. Coba saya lihat yang satunya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini juga sama ini, nggak ada juga di sini. Nah, kalau di kitab yang saya pegang ini ada. Ini kurang satu. Mahiyarra'ulati yajuzu fiha tafkhim wa tarkib. Oke, teman-teman. Ini dari sini saya ingin yang seperti ashr kemudian fajar ya, di situ belum terbahas gitu ya. Lalu bagaimana gitu? Di sini Ana akan berikan share screen lain ya. Stop dulu. Ini Ana ambil dari, ada yang kenal ini? Ya, ini juga ada hukum ra. Kalau tadi itu di kitab Hidayatul Mustafid yang ra dibaca tafkhim. Sebentar ya, Bang. Ra yang dibaca tafkhim tadi ya. Yang pertama ra fathah atau ra dhamma, kemudian ra sukun sebelumnya fathah atau dhamma, kemudian ra yang ra sukun sebelumnya adalah kasrah aridah, kemudian ra sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan huruf isti'la. Ya, itu di sini kategorinya kalau di kitab Hidayatul Mustafid itu ada 4 gitu ya. Bisa dikatakan ada 4. Kalau kita hitung fathah dan dhammah jadi 1. Jadi yang pertama
rok fathah, rok duma, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rok sukun. Di sini sama ya. Ada rok fathah, rok fathatain. Rok duma, rok dumatain. Sama ini ya. Kemudian rok sukun didahului fathah atau rok sukun didahului duma. Kemudian ada rok sukun didahului hamzah wasol. Kalau di sini istilahnya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di kitab Hidayatul Mustafid istilahnya adalah kasrah aridoh. Ya, irji'i ini namanya kasrah aridoh. Ya, jadi ini sama aja gitu ya. Artinya kalau ada yang nanya, terus yang betul mana? Sama aja. Jadi boleh kita katakan rok sukun didahului hamzah wasol karena ini istilahnya adalah juga hamzah wasol. Boleh juga kita mengatakan kasrah aridoh karena memang kasrah ini adalah baru. Sehingga saat seperti ini ya, kalau nggak ada wa, dia bacanya ilham. Ya. Tetapi karena di sini disambung dengan wa, maka menjadi warhamna, kasrahnya hilang. Ini salah satu ciri dari kasrah arid. Sama dengan irji ini di saat ini ada di surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Kemudian di saat dilanjutkan misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Maka hamzahnya hilang atau kasrohnya hilang. Sehingga dikatakan kasrah arid. Ya di sini sama. Kemudian yang selanjutnya adalah rok sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Ini juga sama ya. Dari huruf isti'la itu ada 7. Dan yang enggak ada, ini di sini ada nambah 1 yaitu rok hidup didahului huruf mat selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca wakof. Contohnya kayak syahrin. Nah, kalau rinnya ini dibacanya sebenarnya tarkik. Tapi di saat dia diwakofkan, ya, mauquf, berhenti, maka dia dibacanya menjadi tafkhim. Sama dengan wal fajr. Ya, wal fajri, gitu kan ya. Nah, tadi wal fajri tadi ada di contoh tarkik ya, yang di dalam kitab Hidayatul Mustafid itu maksudnya adalah ri saat dibaca kasroh. Dan di sini juga tadi walayalin asyrin itu juga sama ya. Nah ini kalau misalnya asyrinnya diwakafkan, maka dia juga masuknya adalah tafkhim. Nah ini sama khusrin. Nah, ini juga sama. Jadi kita fokusnya tidak di rinnya ini, tetapi karena dia menjadinya bukan rok kasrah tapi menjadi rok sukun. Gitu ya. Sehingga di patokannya di sini roknya hidup didahului huruf mat selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca wakof. Di saat dia tidak dibaca wakof, maka kembali ke hukum aslinya. Dia kasroh berarti tarkik. Gitu. Ya. Kemudian kita akan lihat yang rok tarkik. Nah, rok tarkik di sini rok kasroh tai. Kemudian rok sukun didahului kasroh. Kemudian lagi rok hidup didahului ya sukun atau lin ya di sini karena ya sukunnya itu bisa aja lin atau mat ya. Dibaca wakof. Ini juga sama. Dia menjadi tarkik di saat dia dibaca wakof. Ketika dia tidak dibaca wakof, misalnya khairun, kita baca runnya, maka hukumnya menjadi tafkhim. Karena rok dumatai. Gitu ya. Tetapi jadi maksudnya di sini adalah dia menjadi tarkik ya ketika dia
posisinya adalah sukun. Jadi wakof, dibaca wakof. Kalau tidak wakof dia berubah, hukumnya berubah sesuai dengan posisi dia berharokat apa rohnya. Gitu ya. Dan di sini yang ketiga roh hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Ya, ini juga di dalam kitab Hidayatul Mustafid ya, ini tidak sedetil ini. Ini lumayan ada tambahannya gitu ya, ada tambahan satu sama dengan yang rotafid. Tetapi di sini ini saya ambil dari tajwid ummi. Ya, tajwid metode ummi ya. Ini untuk anak-anak ya. Tetapi dia di sini tidak ada yang boleh dibaca boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkik, dia nggak ada. Jadi di sini hukum roh dibagi menjadi dua gitu. Ini umumnya yang kita tahu kan ini hukum roh dibagi dua, tafhim dan tarkik. Nah, dan nanti di kitab saya akan beritahu satu lagi ada di kitab bukan di kitab ya, di modul yang kemarin saya terima saat pengambilan sanad Jazariyah itu syarah Jazariyah. Itu beda lagi, terbaginya menjadi 4. Kalau di Hidayatul Mustafid itu terbagi 3, di sini terbagi 2, ya umumnya dibagi 2. Kemudian kalau di yang syarah Jazariyah itu terbagi menjadi 4. Jadi rinci sedemikian rupa. Nanti kita akan coba bahas, kita kembali ke sini sedikit dulu. Dan wacana satu lagi yang biasa kita pakai ya, dan orang-orang kayaknya sering pakai itu adalah di tajwid metode Syafi'i. Yang tajwid metode Syafi'i itu juga sama, hukum rohnya ada 3. Sama dengan yang ada di Hidayatul Mustafid ya. Jadi yang ketiga boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tafkhim. Dan ketentuan yang dibaca tafkhim dan tarkik juga sama. Yaitu roh sukun yang sebelumnya harokat kasroh, setelahnya ada huruf isti'la, tapi huruf istilahnya harokatnya kasroh juga. Gitu. Nah, kalau yang ini, yang dibaca tafhim ini, ya, yang kategori kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, mirsodun ini, dia rok sukun, sebelumnya adalah harokatnya kasroh, didahului harokat kasroh, setelahnya huruf istilah, tapi huruf istilahnya harokatnya bukan kasroh. Sehingga dia dibaca tafhim. Nah, yang boleh tafhim, boleh tarkib, itu mirip seperti ini, tapi huruf isti'alanya harokatnya adalah kasroh atau kasrotai. Sehingga di situ boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkib. Gitu. Sama ya. Jadi di kitab tajwid Imam metode Syafi'i, kalau teman-teman nanti lihat itu sama persis, ada sama dengan yang ada di Umi ini, sama. Hanya ada yang ketiga, tapi tarkik itu sama dengan yang di kitab Hidayatul Mustafid. Maksudnya apa? Sengaja saya berikan ini semuanya gitu ya. Dalam artian dari beberapa, mungkin ini saya belum buka kitab Hidayatul Sibyan, kemudian Tuhfatul Atfal ya, yang sama-sama kitab tajwid ya. Tadi saya juga sebenarnya mau buka yang Nihayatul Qaul Al-Mufid, tapi belum sempat buka tadi karena udah maghrib. Tadi sebenarnya pengen buka, pengen juga bikin permainan tadi sebenarnya awal goal kita untuk latihan gitu ya, biar gak sepaneng. Waktunya tadi nggak cukup.
Semoga next saya bisa siapkan lebih baik lagi. Maksud saya adalah kita cakrawala keilmuan ya. Ilmu itu ternyata banyak sekali gitu ya. Nah, di sini nggak ada, oh di kitab yang lain ada. Nah, dan terus apa namanya, dan akan terus seperti itu. Artinya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, itu tuh jelas sekali. Artinya pengarang ini, pengarang itu gitu ya. Itu tuh mereka memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Dalam artian misalnya di sini nih, ya di kitab metodologi Umi ini, kenapa tidak disebutkan yang takdim dan taktik tadi gitu ya? Mereka lebih simpel, udah takdim atau taktik udah gitu aja gitu ya. Jadi semuanya itu punya tujuan masing-masing gitu ya. Dan kenapa misalnya ada juga kok yang diberitakan begitu, ada disampaikan juga ya, itu juga sama gitu. Semuanya punya tujuan masing-masing gitu ya, dan insya Allah tujuannya semuanya adalah baik. Dan dari sini ya, ini apa ya, kalau menurut saya itu memotivasi kita atau menuntut kita agar lebih bijaksana di saat kita itu ada, katakanlah bisa dikatakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, menerima hal-hal baru gitu ya, yang jangan gampang menyalahkan orang gitu ya. Enggak lah itu kan begini, itu begitu gitu. Jadi bisa tabayun dulu, kita bisa lihat dulu, oh dia ada dasarnya tidak gitu. Sepanjang dia ada dasarnya ya berarti sah-sah saja gitu ya. Dan di Indonesia ini memang kita pakai itu imamnya Imam Asim ya. Ya kita lewat jalurnya jalur Asyatibi. Itu yang dipakai di Indonesia itu. Ya, dan imam-imam itu sebenarnya ada banyak sekali. Yang kiroah aja dulu kiroah itu hanya sabah, sekarang udah sampai kiroah asyarah gitu. Baik teman-teman, itu sedikit wacana untuk kita semuanya, sehingga kenapa padi semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Karena semakin kita tahu mendalam, semakin kita merasakan uh, sedikitnya ilmu kita dan luasnya ilmu Allah, Masya Allah. Dan diberikan tentunya kepada orang-orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dan semuanya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut ya, yang senantiasa Allah inginkan untuk menjadi baik dan menjadi terus membaik, bertambah umur, bertambah baik akhlaknya, bertambah baik ilmunya, bertambah baik ibadahnya, sehingga nanti insya Allah kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf nih banyak kata saya ya. Kita akan coba berlatih di bawah ini. Apakah terlihat jelas yang latihan? Halo? Harus di Zoom sih Ustazah. Oh iya ya. Oh, kalau pakai sebelah kanan pakai ya ini ya? Ustazah. Pakai HP gitu. Kalau pakai Iya. HP di sini. Oke, oke, oke. Yang Robbana itu ya Ustazah. Ah, ya. Monggo. Siapa nomor 1 yang baca? Iya, saya Ustazah. Oke, monggo silakan. Dari mana Ustazah? Yang waladina. Waladin. Ta'awud dulu Ustazah. Oke, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanibu
الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد Sekali lagi yang fabashir. فبشر عباد Jangan ada ra-nya. Fabashir. Jangan begitu coba. فبشر عباد. Oke, baik. Di situ ada ra-nya ya. Kita fokus kepada hukum ra-nya. Oke, baik. Kira-kira di situ hukum ra-nya apa? Fabashir tarkik Ustazah. Fabashir, tarkib, sebabnya apa? Sebelum ro sukun ada kasroh. Baik. Kemudian ada lagi? Ada ra lagi? Yang tadi dibaca ada lagi kah ra-nya? Lahumul busyra. Iya. Ronya tafkhim karena Karena fathah. karena ra fathah. Ro ya rofa. Baik. Sahih ya teman-teman ya. Masya Allah. Barakallah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustazah. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Monggo yang nomor 2. Saya Ustazah. Al-lazina ini ya Ustazah ya. Ini. Afwan Ustazah, tutup off kamera dulu ya. Soalnya harus tutup bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Sekali lagi. Dari mana? Dari awal? Ulaika. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Oke, baik. Ada ra di situ? Enggak ada. Enggak ada ya. Udah nyelam. Tayyib, karena di situ enggak ada ra, kira-kira dari yang walladzina jatanibut taghut ya, dari ayat 17 sampai ayat 18, kira-kira ada pelajaran muskilat tidak atau gharib tidak di situ? Dari waladi sampai akhir ya? Nih, ya, ada tidak? Gharib Menemukan tidak? Ya, gharib atau sebenarnya sih atau muskilat deh. Ada yang mengatakan gharib, ada yang mengatakan muskilat. Gharib ada Ustazah gharib. Fabashir. Fabashir, apa tuh? Sin, esot. Fabashir apa? Sya diganti sot. Ya Ustazah. Bukan. Tidak ada. Tidak.
Tidak ada shin, itu sin. Ya besutu. Ya besutu, basloh, amhubul musaitirun, sama bimusaitirin. Itu sama sin. Tidak sama shin. Ayo, teman yang lain. Berkelompok ukti ada. Ada Ustazah. Mulai. Anabu. Oke, Tayyib Anabu. Ya, tohik banget. Ada pelajaran apa itu? Pelajarannya apa, Anabu? Setiap tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali pada anabu, anamila, anabu. Salah satunya anabu, saya lupa yang lain. Ingatnya gitu ya. Oke. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Ya, jadi kecuali 4. Tadi alhamdulillah di Amalia sudah betul bacanya, dia dibaca panjang. Anabu, karena biasanya anak seperti ini nanya dibaca pendek. Tapi di sini nanya tetap dibaca panjang. Panjang. Jadi kalau orang yang tahu bahasa Arab dia tidak termasuk gharib ya, maksudnya dia muskilat ya. Muskilat dalam Biasanya kan artian di atasnya suka ada hamzah wasol ya saja. Bukan hamzah wasol, maksudnya alif sifar ya Ustaz. Alif sifar. Kalau yang ana yang dibaca pendek itu adalah ana yang artinya adalah saya. Sehingga kalau ana yang nanya dibaca pendek itu di saat jika terpaksa wakof, maka nanya tetap dibaca panjang. Gitu ya. Jadi misalnya ada apa ya, contohnya misalnya yang ada ana dibaca pendek gitu. Misalnya inna sholati wa nusuki itu kan ada ya, wa ma ana minal musyrikin, bisa gitu ya. Itu kalau misalnya kita berhenti di ana, nanya tetap dibaca panjang, wa ma ana gitu. Jadi kalau kalau ini tidak. Kenapa? Karena anabu ini adalah fiil dia. Anabu ini fiil, tidak bisa dipisah ana sama bu, nggak bisa. Jadi wa anabu, wanya dan. Anabu itu anaba sama anabu itu satu kata gitu ya. Hanya beda domir gitu. Jadi dia sebenarnya fiil dia, hanya tulisannya aja kok mirip dengan anak yang artinya saya. Sehingga kalau kita bagi yang orang awam kita harus narahinnya kita mencuri khasnya di mana Ustaz? Kalau bagi orang yang awam gitu. Apanya? Untuk kita seperti nandain. Misalkan iya betul. Kalau nandain untuk orang awam. Jadi hanya 4 tadi doang. Mungkin kalau karena ada yang alif sifatnya atau gimana Ustaz? Enggak. Ada ciri khasnya maksudnya. Bisa. Ada sifatnya itu bisa. Iya, karena apa namanya yang rata-rata itu ada sifatnya. Tetapi kalaupun tidak ada sifatnya, kalau sifat itu kan kadang-kadang apa namanya cetakan Al-Quran itu kan umumnya sih ada tanda sifatnya ya. Kalau misalnya tidak ada, maka yang perlu kita ingat hanya ana yang tidak dibaca apa namanya pendek ya, itu kecualinya hanya anaba, anabu, anasia, al-anamila. Kecuali 4 kata itu doang. Jadi lainnya enggak. Jadi keren banget, maksudnya Masya Allah ya, ulama membuat itu udah meneliti Quran, Masya Allah. Jadi ada di ayat berapa, aja. di surat berapa, tahu nggak Ustazah? Di ayat berapa dan surat berapa? Ada. Jadi dia anaba. Nah, bentar. Surat Luqman. Untuk anaba. Jadi kan kita bisa buat pegangan Ustazah, nanti kalau kita mau betul. Kalau anaba ini dia ada
Di surat kalau An-Naba ini lumayan banyak ya. Ada di surat Ar-Ra'd, Man An-Naba, kemudian di surat Luqman, ada di surat Shad, ya. Pelan-pelan Jadi saja mau dicatat saja boleh. Iya. Surat apa saja? Boleh kalau sekalian sih boleh dibuka ya. Iya, Kalau ini mau bisa lagi buka buka, Al-Quran juga Ustazah. Oke. Ini saya bukain lewat Word ya. Saya tutup screen dulu ya. Ya, sahabat-sahabat, kalau bisa dicatat ya ilmu yang seperti ini ya, ini bagus banget gitu. Jadi buat pengetahuan kita kalau apalagi kalau kita belajar di tadarus ya kan. Iya. Ya, ini lagi dapat respon begini. Di buku Ghoribnya ini ada kebetulan sana. Oke, sambil ini ya. Saya di Jepang nggak punya buku Ghorib Itu di ayat sini. 27 juz 13. Juz 13. Apa sudah? Ayat 27 juz 13. Suratnya. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Itu Ayat 13 ya. Yang An-Naba ya. Kemudian yang kedua ada di surat Luqman. Luqman itu ayat 15 juz 21. Ayat 13 itu saja Ar-Ra'd. Tadi Ar-Ra'd itu ayatnya 27. Oh, 27. Pantesan. Juznya juz 13. Ayatnya ayat 27. Ayat 27. Oke. Kalau Luqman ayat 15 juz 21. Bisa nulis di itu ya. Coba saya nulis di Oh, yang di terakhir ya. Man ana ya saja. Whiteboard. Ya. Juga Terus surat Luqman ayat berapa saja? Surat Luqman ayat 15 juz 21. Juz 21. Surat Luqman ayat berapa saja? Maaf. Ayat 15 juz. Ayat 15 ya. 15 ini aja. Oh, man ana ba ilayya gitu ya saja ya. Oh, itu ya. Kalau saya baru tahu nih saja, kirain biasa aja nggak ada apa-apa. Masya Allah. Kalau saya yang baru taunya Ghorib tuh yang seperti Lata, Mauna, yang seperti itu aja belum ke yang lain. Yang bibir monyong. Iya. Itu Yusuf itu ya. Iya, yang Majreha itu yang miring. Hanya itu Majreha itu ya Ustazah. Kalimat Iya. Sama yang satu lagi. Yang satu lagi Rajanya kepental itu, Masya Allah. Keluar ya. Sinyal kali ya. Telepon mental saya.
Surat Luqman tadi ayat 15 15. dan 21. Kemudian surat Shod ayat 24 sama ayat 34. Juz 23. Ini sama juga An-Naba. An-Naba gitu Naba, saja. iya. Naba ada 4. Ada 4. Surat Shod ayat berapa Ustazah? Maaf Ustazah. Ayat 24 sama 4 34. dan 34. 24 sama 34. Tapi di sini nggak ada tanda-tandanya ya Ustaz ya. Nggak ada tanda-tandanya. Jadi kita harus hafalin ya kalau begini ya berarti Ustaz ya. Kemudian yang Anabu. Anabu. Yang Anabu itu ada di surat Az-Zumar. Hanya ada 1. Anabu di surat Az-Zumar ayat 17 juz 23. Surah apa saja? Mana? Surah Az-Zumar. 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 Juz 23. Kemudian Ayatnya Ayat berapa saja? ayat 17 juz 23. Mas. Ini Anabu apa nanya Anabu. ada Anabu. Anabu baik. Jadi Nah, nanya panjang ya. Yang tadi nih, yang tadi dibaca itu wa anabu itu tadi. Nah, itu dia ada di surat Az-Zumar ayat 17 juz 23. Ya baik saja. Kemudian Al-Anamila itu ada di surat Ali Apa tadi Imran. saja pelan-pelan saja tadi apa saja? Baik, itunya Arabnya mohon maaf. Yang mana Ya. yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga Anasiya. Itu Anasiya. Al-Furqan. Ayat 49 juz 19. 19. Asia. Al-Furqan. Lagi nyari. Ayat 49 juz 29. Ayat 49 Ustazah. Iya. Ayat 49. 49. Mana sih ya? Wanusfi. Oh, wa ana nanya panjang ya. Wa anasiya. Iya. Anasiya. Kalian dicatat terus saja. Jadi mohon maaf lama. Oke. Nih. Jadi di situ saya belum dijadiin host ya. Mau dijadiin host Itu biar bisa Unifitria tolongin. Unifitria. Kayaknya orangnya nggak ada nggak Ustazah. ada ini. Umi Fitria nggak ada. Udah keluar. Nggak ada Umi Fitri. Ini Apa itu inspirasi muslimah itu beliau Ustazah. Beliau lagi nggak ada. Kayaknya lagi dagang kan. Enggak. Nyambi. Oh, beliau doang itunya ya. Hostnya ya. Bisa juga sih saya bentar saya ambil dulu. Saya buka dari HP. Bentar. Ya, Tadi ayat berapa Ustazah? Al-Furqan? Al-Furqan 49 juz 19. 49 ya? 49 ya? Bentar saja saya buka HP dulu, ganti akun dan aku.
Yang Al-An'am bilang itu manusia ya. Yang keempat ya. Ali Imran. Ustazah, akunnya cuma satu ya? ya, saya tadi keluar biar Baik. bisa maksimal. Takutnya ngingingan gitu. Kalau dua kadang-kadang walaupun pakai headset, nanti saya dengar suara saya sendiri kencang gitu. Baik, Dan saya kan masuknya lebih mudah gitu. Jadi tinggal ngeklik doang. Pas ini keluar langsung klik gitu. Karena ada baik. linknya kan. Mm-mm. Oke, baik. Baik, saya keluar lagi. Oke ya, udah Ya. dilihat. 49. Wa anasiya. Bacanya wa anasiya. Gitu saja ya. Iya, benar. Wa anasiya katsira. Itu kalau kalimatnya. Ya. Terus ini doang, 3 doang saja. Satu lagi? 4. Kata satu. Al-Anamila. Yang satunya adalah Al-Anamila. Tulisannya Ana juga. Anamila. Itu ada di surat Ali Imran. Ayat berapa? Ali Imran ayat 119. Juz 4. 119. 19. Oh, Al-Anamila. Oh. Baik. Kalau nggak lihat bukunya kan kita nggak bisa nulisnya ya. Iya, iya ya. Di sini langsung deh. Dia ada Qurannya. Ini agak lama nih. Yang pertama, jadi ini ibaratnya di Al-Quran itu hanya Anaba tadi ada 4 ya. Kemudian ini saya lihat yang dekat ya, yang Ali Imran. Ali Imran ayat 119. 119. Ya. Ini 119. Oke. Kita ambil ayatnya saja. Untuk orang-orang yang tahu bahasa Arab sih sebenarnya tahu gitu ya. Jadi kita kan secara umum aja. Apaan Ustazah? Boleh? Gorib itu kan bacaan, kalau yang saya baru paham sih bacaan khusus. Ada definisi lebih detailnya lagi kah? Yang mana? Dari arti gorib itu sendiri gitu. Jadi gini ya, sebenarnya gorib itu artinya adalah asing. Asing karena memang dia tidak sesuai dengan tulisannya. Sehingga orang kalau tidak belajar dia nggak akan tahu gitu. Nah, dia bisa tahu kalau dia memang belajar. Untuk itu kalau belajar Al-Quran itu memang harus punya guru gitu. Jadi biar tahu katakanlah sampai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Jangan sampai tidak sesuai gitu kan. Ya. Jadi kalau gharib bedanya dengan muskilat apa gitu. Kalau muskilat itu adalah sesuatu muskil. Muskil itu masalah gitu ya. Kalau kita bilang. Jadi sebenarnya bukan masalah juga sih. Artinya sesuatu yang kayak tadi. Kalau ini saya bilang
tulisannya kalau ana gitu ya, kan anaba, anabu gitu ya. Itu kan dia tulisannya harusnya panjang, tapi dibacanya pendek. Ya, berarti kan tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan ininya gitu, tidak sesuai dengan tulisannya. Nah, dari mana bisa tahu begitu gitu kan? Kalau nggak belajar nggak bakal tahu. Dan sehingga kemudian ulama memberikan ya cara yang mudah dalam artian sudah kalau kayak ini nih udah dipilah-pilah bener gitu, dijadiin satu sehingga kalau di kalau di kiroati itu dia bacaan gharib, garing, muskilat dan hati-hati gitu. Kalau di umi itu hanya gharib doang dia. Ya, isinya itu katakanlah bisa dikatakan ada beberapa yang dimasuk-masuk, ada yang enggak gitu. Kalau di metode Syafi'i itu juga ada juga sebenarnya dikatakannya ayat-ayat gharibah gitu. Jadi ayat-ayat yang memang gharib lebih kepada asing gitu. Enggak seperti tulisannya gitu. Nah ini dikatakan kecuali kenapa? Padahal sebenarnya kalau orang yang tahu bahasa Arab memang ini alhamdulillah tidak bisa dipisahkan gitu kan. Cuman kan yang kayak tadi yang ditanyakan oleh teman kita tadi siapa yang bertanya ya. Terus bagaimana kita nandainnya gitu ya? Oh di sini atau dia nanya ya. Bagaimana kita nandainnya? Kalau biar tahu bahwa itu adalah apa namanya anak yang bukan artinya saya gitu karena tidak semua orang tahu bahasa Arab gitu. Jadi itu ulama ya bagaimana ijtihad ulama sehingga ulama itu memang berijtihad itu kalau betul pahalanya 2 kalau katakanlah salah gitu maka tetap mendapatkan pahala 1 pahala dari ijtihad itu sendiri. Masya Allah ya karena ijtihad itu tidak mudah ya. Oke, ini yang anak bilang. Jadi kita nggak usah takut dalam artian terus bagaimana nih apa namanya sudah dipilah-pilah nih yang tidak dibaca panjang ya, yang tetap dibaca panjang ini hanya ada 7 tempat ini doang. Ya, selain ini berarti semuanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, maka tetap dibaca panjang 1 alif. Ya, Ana berikan contoh misalnya surat apa ini ya? Di surat yang Ana ya, karena kalau ini misalnya aja dibacanya, misalnya nggak kuat gitu ya. Surat 43 ayat 81 ya, kita lihat. Surat 43. Surat 43 ayat 81. Qul in Ya, misalnya ini. Misalnya kita baca di sini anak, ya tadi dikatakan ada sifernya gitu ya. Adanya biasanya kita lihatnya ada sifernya. Kalau di sini kan fa'ana. Nah, jadi kita fokusnya ada yang khusus ana begini ya. Jadi ana, fa'ana sama. Karena fa-nya itu sebenarnya huruf gitu dia ya. Jadi artinya itu saya. Jadi di sini misalnya kita berhenti di sini gitu. Jadi kita dari sini. Maka berhenti, kalau berhenti itu dia tetap dibaca panjang 1 alif. Tapi kalau misalnya tidak berhenti, baru dia dibaca pendek. Fa'ana awwalul gitu. Atau dia misalnya langsung dari full gitu ya. Full in kana
mali walad fa ana awwal abidin. Kalau misalnya tadi berhenti di anak, ya dia tetap dibaca manusia. Ya, atau ini ada lagi di surat 6 ayat 56. Kita lihat ya. Surat 6 ayat 56. Mohon Ustazah, izin Iya. bertanya. Ya. Itu sifernya yang mustatil apa mustadir itu Ustazah? Yang bulat apa yang lonjong itu? Lihat, kira-kira lonjong. Yang bulat ya Ustazah? Dilihat yang lonjong ya. Lonjong. Ada bedanya kok ya. Kelihatan sih. Kadang bingung. Ya, lonjong. Lonjong apa bulat? Lonjong. Lonjong. Ini kan bulatnya berbeda. Lonjong ke atas mustaqil. Lonjong. Ya. Ini juga sama ya, yang misalnya ini ya, yang full ini ya. Misal kayak ini kita misalnya berhenti di ana di sini. Idau wa ma'ana tetap kita baca. Tapi kalau kita lanjut wa ma'ana minal muhtadin, maka begitu ya. Jadi yang perlu diingat-ingat hanya tadi anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Dan misalnya anaba ya, anaba tadi ada di surat 3. Al-anamila ya surat 3. Ar-Ra'd tadi Surat 13. saya lihat yang surat 31 ya. Misalnya kalau ini berhenti beda. Misalnya apa ya? Yang 31 di surat 31 surat Luqman ayat 15. Ya. Nah, ini misalnya di surat Luqman ayat 15. Kalau misalnya mau berhenti, ini tidak boleh berhenti di anak. Nah, ini ya, misalnya mana, nggak boleh. Kenapa? Karena itu dia anak bayinya ada kata. Jadi tidak bisa berhenti di anak. Kalau misalnya mau berhenti, maka dia berhentinya di sabilaman ada di sini. Jadi ada satu kata. Itu kalau dia berhenti berarti dikelkolahin saja, gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, artinya tidak boleh kalau ini kan berhenti di wama ana gitu kan? Yang ini juga waladu ana gitu. Karena di sini artinya maka saya, artinya ini anak saya, artinya Allah ya ini. Nah, kalau berhentinya di anaba itu berarti dia dikolkolahkan atau enggak saja? Dikolkolahkan sama hukumnya sama. Karena sama ya? sama. Jadi kalau misalnya anabu ya, tadi anabu itu di surat 39. Anabu azumat. Surat 39. 39 ayat 17 16. Ayat 17. Ya, ayat 17. Nah, ini juga kalau misalnya berhenti, kita tidak boleh berhenti di ana. Berhentinya di mana? Anabu. Jadi bunya jadi matobinya ya saja. Iya, matobi. Kalau dia, nah kalau ini kan kelihatan nih, ini ada sifernya sifar mustadir. Mustadir. Tadi ada kan tapi tidak dibaca. wa anabu. Dia berhenti di wa anabu, tidak boleh wa anam, tidak boleh.
karena dia anabu ini satu kali gitu. Dan nanti kalau baru dilanjutin baru begitu ya. Ini baru terkena hukum masyai. Gitu. Kemudian yang anasia juga sama, tidak boleh berhenti di ananya gitu, tidak bisa ya. Dia surat 25. Ya surat 25 ayat 49. 49. Nah, di sini anasi ya, di sini tidak boleh berhenti di ana juga saat kita misalnya tidak kuat. Berhentinya di mana? Ya anasi. Kalau misalnya terpaksa gitu ya. Anasi. Karena ini memang satu kalimat. Gitu. Ini kalau begini bacanya bagaimana Ustazah? Saya kadang-kadang nih kalau misalkan ada tasdid di ya itu kalau di akhir suka apa namanya harus menghindar. Iya. Artinya kadang-kadang kan orang apa namanya dipanjangin. Sebenarnya kan bukan panjangin. Hanya seperti di apa namanya ya. Kayak anasi doang. Jadi biar kelihatan bahwa ya-nya itu ada dua, beda dengan anasi. Itu kan itu jadi kayak panjang. Jadi dia nggak panjang. Paknya nggak bisa di anasi. Iya, begitu. Jadi kayak ditarik gitu. Jadi kayak intinya ya-nya itu ada dua gitu. Tidak cuma satu. Ya. Naber kalau nggak yang naber nggak yang kalau di anasi gitu? Harus naber atau tidak? Iya. Naber katanya. Karena memang itu ya. Bacanya emang seperti itu. Oh. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Sedikit ini ya. Sedikit jadi kita kasih di sini. Biar sekalian ya, karena tadi contohnya begitu ada wordnya, jadi kita coba sedikit membacanya, menambah. Jadi kalau ini bedanya tadi, kalau yang ana yang dibaca pendek, maka nanya itu kalau kita nandainya, oh ada sifernya ya. Kalau di sini nanya nggak ada sifernya, benar ya, sehingga dia dibaca biasa. Ini juga nggak ada gitu ya. Jadi dan kalau berhenti tidak boleh di ana. Kalau yang tadi yang ana dibaca pendek, maka boleh kita berhenti. Misalnya dari sini nih, wama ana boleh. Nah, boleh berhenti di situ. Tapi kalau yang anaba, anabu, anasiya, al anamila nggak boleh. Gitu, ya. Baik. Sekarang dari sini kita coba melihat hukum ro yang ada di sini sebelum saya bukakan yang modul yang jazariyah ya. Ya, di jazariyah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dibaca tarkib atau dibaca tarkib, yang kedua boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkib, tapi lebih utama tarkib. Kemudian boleh yang ketiga, boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkib, tapi yang lebih utama adalah tafkhim. Yang keempat, dibaca tafkhim. Gitu. Itu pembagian yang di Jazariyah, yang syarah yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz yang kemarin saya ambil sanadnya itu. Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini yang hukum roknya sambil berlatih sebelum ke sana ya. Nomor berapa sekarang? 3. Nomor 3. Nomor 3.
Oke. Yang nomor 3 sekarang. Mulai langsung di hukum roknya aja ya. Yang dari antum ini sampai sini, sampai akhir. Sudur. Ada hukum rok apa ini? Kalau tidak ada nomor 3, boleh nomor 4. Mbak Ulfa, silakan. Iya, Ustazah. Gitu. Langsung hukum roknya. Dibaca atau langsung hukum roknya, Ustazah? Dibaca dulu atau langsung hukum roknya? Langsung hukum roknya aja, yang ada roknya aja. Dari ayat pertama. Dari innallah. Innallaha alimum bidzatis sudur. Roknya dibaca tafkhim. Yakin? Kok kayaknya ragu. Iya, mikir. Sebelumnya ada dong. Roknya dibaca? Roknya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena sebelumnya huruf berharokat dhammah. Iya, karena rok sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Yakin ya. Oke, tadi barakallahu fiik. Selanjutnya yang nomor 5. Saya sudah belum. Nomor 3. Yang full sekarang. Yang mana sudah? Kul in kan? Kul in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana. Gimana sudah? Enggak, saya enggak ngomong. Tahu siapa yang ngomong tadi. Monggo, lanjut. Ulangi. Enggak usah. Lanjut aja, lanjut. Hukum rok. Tadi Umi kan berhenti di fa'ana. Nah, sekarang lanjut. Mau diulang juga enggak apa-apa, monggo. Ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana. Berhenti sampai itu. Dicari roknya ya. Roknya, hukum roknya apa? Lirrahman itu, lirrahman. Rok tajwid. Berarti tarhim. Tarhim itu apa? Tarki apa ya? Tarki ya. Tarki. Ya, tarki. Ada tarki sama tafkhim. Ya. Tafkhim apa tarki? Ini tarki. Tebal, kenapa tarki? Tebal saja. Tebal. Kalau tebal berarti tafkhim. Kalau tebal tafkhim. Oh iya, kalau tipis tarki ya. Tafkhim sebabnya apa? Ro tajwid sebelum ro ada lam ya. Oh, jadi nggak ada seperti itu tadi ya. Nggak ada yang ada tasydid sebelumnya ada lam, nggak ada. Nah, sekarang kita lihat fokus di roknya. Roknya berharokat. Apa harokat roknya? Tasydid. Harokat itu berarti yang a, i, u yang berubah. Harokat itu artinya berubah. Kalau itu harokatnya adalah fathah. Fathah. Ya, rok fathah itu tafkhim. Tafkhim ya. Atau tebal. Ya, tebal. Kalau rok fathah baru dibacanya tarkik atau tipis. Ya. Kalau fathah sama dhammah itu dibacanya tafkhim, mufakhamah. Ya, tebal. Kalau kasroh baru dia dibacanya tarkik. Ya. Tarkik. Ya. Jadi ini rohnya berarti harus dibaca tafkhim.
Oke. Nggih, nggih, Barakallahu Ustazah. fiik. Jazakallah khairan, Ustazah. Nggih. Oke, kemudian selanjutnya di nomor 5. Yang nomor 5 kita lanjut. Yang ini tidak ada orangnya. Sekarang yang di surat Luqman. Silakan yang nomor 5. Ada Ya berapa Ustazah, huruf? yang mana Ustazah? Kecil-kecil. Ini. Wa in Tusrik. jahadaka. Langsung hukum roknya aja. Oke. Yang mana? Ada Ini yang berapa rok di sini? tusrik ya Yang Ustazah. pertama. Yang tusrik. Nggih. Tusrik. Dibaca apa ini? Dibaca tebal. Tusrik dibaca tipis, tarkik. Karena? Itu karena roknya berharokat kasroh. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Terus ada rok lagi? Sebentar Ustazah, ini kecil saya gede-gedein hilang. Yang mana saja? Ma'rufan ada. Ma'rufan sebentar saya Jawabnya. coba. Ma'rufan takhim. Takhim. Kenapa? Karena roknya berharokat domah. Bagus, barakallahu fiik. Dan terakhir ada marji'ukum. Marji'ukum. Tebal ya Ustazah. Tebal. Sebabnya berharokat fathah. Ya, rok sukun didahului rok sukun di dan fathah. Barakallahu fiik. Jazakan kasiran. Sekarang selanjutnya yang nomor 6. Yang nomor 6, yang sekarang yang ini tadi udah ya. Anabuda. Sekarang yang anasia. Oke. Yang nomor 6 silakan. Linuhiyah. Uti Fatimah. Silakan, Uti Fatimah nggak ada. Uti Sarah. Uti Sarah silakan. Nggak ada juga. Uti Hikmah. Uti Hikmah. Baik Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada roknya di mana? Ini nggak usah dibaca ya Ustazah. Busyro. Oke. Yang ini yang bawahnya? Fabashir. Yang Fabashir. Oke. Ini orangnya dibaca apa? Tafhim. Tebal. Fabashir. Sebabnya? Kalau yang busyro, tafhim, alasannya karena ro berharokat fathah. Barakallah. Terus yang fabashir? Yang fabashir ini tarkik, ro sukun, harokat sebelumnya kasroh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Linuhiyah. Uti Wahyu. Ya saya Ustaz. Silakan Bunda Wahyu. Ya, yang mana? Selanjutnya yang nomor 10. Monggo. Saya boleh nomor 9 boleh. Monggo. Boleh. Mana hukumnya? Dari mulai ini ya, walazina. Oh ya bawahnya. Lina. Yang linuhiyah ini. Ya, linuhiyah. Ada roknya di mana? Itu adanya Pak Anasia itu yang gorib itu aja. Ya. Ini ada juga. Ini ada ya ron ya kasiron ya. Ya ini tafkim. Tafkim karena harokat tanwin ya, fathah tain. Harokat fathah. Oke, barakallahu fiik. Betul banget.
Jadi ro berharokat fathah tanwin atau fathatain. Maka ro-nya dibaca tafkhim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya. Ini saya izinkan saya untuk sedikit yang tadi yang di Jazariyah ya, saya perlihatkan sedikit. Ini nggak berasa ya udah jam 9, Masya Allah. Kita sampai mau jam berapa nih ya Allah Gusti? Saya sebenarnya pengen ngeliatin sedikit, ada 4 tadi ya. Karena tadi kita yang lainnya ya. Sedikit aja deh sekilas ya. Saya kasih tahu sekilas. Nanti kita sampai jam berapa nih? Nanyanya sama siapa nih? Utisina, sampai jam berapa Utisina? Uti Fitri. Ya, saya mohon maaf sampai tadi jam sambil ini sambil apa namanya kegiatan. Terserah Ustazah, bisanya sampai jam berapa? Kami samina wa atona. Terserah Ustazah. Oh begitu. Waduh. Ya biasanya sih 1,5 jam Ustazah. Cuman kalau memang pembahasannya belum selesai, bisa dilanjut besok, bisa dilanjut pekan depan, pekan depan bulan depan, atau pekan depan. Oh iya betul. Ini saya sedikit kasih tahu aja ya garis besarnya dulu. Nanti habis ini kita tutup karena udah jam 9, nggak berasa juga. Takutnya di tempat yang lainnya sudah lebih malam. Nah, ini sedikit. Jadi di sini ini yang Jazariyah ya, matan Jazariyah yang memang waktu itu kita belajar itu ada kita pakai Hidayatul Mustafid sama Jazariyah. Yang ini syarah dari Jazariyah. Mulai dari yang ini wa amaro ya. Saya gedein. Ini pakai bahasa Arab ya. Jadi saya sampaikan amaro falaha arba'u halat. Ya, di sini untuk ro itu ada 4. Dan tadi saya sampaikan al-halatul ula ar-ro al-muraqqaqah qaulan wahidan wa tahtaha samanu suwarin. Nah, di sini kalau di Jazariyah sini itu lebih dirinci lagi. Dia lebih rinci, langsung disampaikan di sini ada 8, bentuknya ada 8. Ini ro yang dibaca tarkik dia. Dan kaulan wahidan. Kaulan wahidan itu artinya adalah satu pendapat. Jadi ulama sepakat gitu ya. Ini ada 8. Di sini disertai dengan contoh-contoh. Kemudian yang ada 8 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-halatus tsaniyah ar-ra' ad-da'irah baina at-tarkik wa at-tafhim walakin at-tarkik aula walaha arba'u anwa'in. Di sini ra ya yang boleh dibaca antara tarkik dan tafhim. Tetapi tarkik lebih utama. Lebih baik tarkik gitu. Itu ada 4. Di sini nanti juga diterangkan lagi, lebih rinci lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ar-dairah baina tafhim wa tarkik walakin at-tafhim aula. Wa tahtaha naw'ani. Ini ada ro yang boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkik, tetapi dibaca tafhim lebih utama. Nah, ini ada 2 doang. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat itu al-halatul rabi'ah. Ini ar-ra al-mufahhamah. Nah, ini sama kuwatan wahidatan. Ya, ini ra yang dibaca tafhim ya. Jadi ada 4. Memang yang wahidah, yang satu aja, seluruh ulama bersepakat gitu ya. Ini tafhim. Jadi ada di kitab Jazariyah di sini ya. Nah, ini lebih rinci karena memang
Ini syarahnya dari Jazariyah, kemudian disyarahin lagi gitu. Nah, oke, ini sekilas info. Nah, di sini yang tafhim ini ada 7. Ini dirinci. Rok sukun bagaimana nih rok sukun ini? Sakinah sukunan ini rok sukun dibahas semua. Gitu ya. Ada lebih rinci lagi. Jadi kitab-kitab itu macam-macam lah gitu ya. Artinya banyak banget. Ya, kalau kita pengen lebih mendalam lagi gitu di dalamnya gitu. Tapi kadang orang membaca begini malah lebih puyang gitu. Ada juga udah puyang, mending juga yang biasa aja udah gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu pilihan ya. Kalau saya pribadi untuk mengetahui bahwa betapa luasnya ilmu Allah. Ya, untuk itu kita belajar itu sepanjang hayat, tidak mengenal usia. Orang yang terbaik adalah pembelajar seumur hidup. Dengan ilmu, orang itu bisa mulia dengan ilmu, insya Allah ibadah kita juga semakin terarah, semakin baik. Kalau kita katakan ilmu tajwid ini, kayak Syekh Abdul Aziz itu yang saya ambil sanadnya itu beliau dari S1-nya jurusannya ilmu tajwid. S2-nya juga ilmu tajwid. Doktoralnya juga ilmu tajwid. Masya Allah. Kita ini ya Allah, saya pikir dulu ilmu tajwid itu, ilmu tajwid itu begitu doang, mensukun begitu ya. Nah, ternyata pas sudah ke sini-sini nambah kita sering ikut kajian sana, ikut kajian sini, ternyata semakin banyak yang kita ketahui. Apalagi sekarang zaman digital ya, yang kita bisa mudah untuk belajar kemana saja gitu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kita bisa gitu mengikuti pembelajarannya. Jadi ayo kita manfaatkan teknologi ini dengan baik, semoga bisa menjadi hujah yang sangat hujah yang baik bagi kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Amin. Insya Allah yang tadi yang di Jazariyah, insya Allah next ya kita akan bahas lebih mendalam biar tahu, karena tadi rinciannya itu ada banyak. Jadi kita perlu teliti, tapi intinya ya kalau saya baca itu inti dari semuanya itu sebenarnya kemudahan kita di dalam untuk memudahkan kita di dalam membaca gitu. Jadi biar ini dibaca tafhim, ini dibaca tarkik gitu ya. Kadang-kadang kasroh kok dibaca tafhim itu depannya huruf isti'la, karena huruf isti'la itu memang sifatnya itu tafhim gitu. Jadi ulama itu memberikan yang terbaik lah gitu ya. Dan apa yang tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, mutawatir gitu. Ke Rasulullahnya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Enggak? Tidak ada? Baik, alhamdulillah tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya di dalam belajar pada malam hari ini. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah, mari kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga membawa masalah dunia dan akhirat kita. Dan apabila ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf ya. Dan barangkali ini kemalaman. Dan mari kita bersama tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa senandung Al-Qur'an bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waj'alna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ya Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kesuksesan, dan juga insya Allah husnul khotimah pada semua urusan kita ya. Amin, amin. Dan semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira kasiran Ustazah, sahabat semua. Saya izin lift Kak Ustazah. Terima kasih ilmunya. Sami-sami. Jazakumullah khairan.